Dia bisa memahami setiap ejekan Gilgamesh, bahkan termasuk ketidakpahaman dan depresi dewa tertinggi. Pertempuran heroik yang tak terhitung jumlahnya memberinya naluri bertarung yang kuat. Tentu saja, dia tahu bahwa dia telah jatuh. Dan Ana, yang diberkati oleh pesona Raja Angin, setara dengan hukuman mati. Dia tahu bahwa jika Anda ingin melindungi orang lain, Anda harus terlebih dahulu membuat diri Anda lebih kuat. Dia tahu semua ini. Dia juga tahu bahwa Gilgamesh akan membunuh Ana dan Kasa. Ya, itu akan membunuh mereka berdua. Setelah pertempuran cawan suci mengalami serangan fatal, itu akan langsung dieliminasi. Tetapi serangan fatal itu tidak dapat dihindari. Meskipun roh-roh kepahlawanan ini tidak akan membunuh para penganut para dewa, apakah itu kebaikan hati mereka atau murka para dewa setelah membunuh orang-orang percaya, mereka akan membiarkan mereka melakukannya. Tapi Gilgamesh adalah pengecualian. Dia sangat tidak menghormati dewa tertinggi, apalagi murid Nezio. Bahkan jika Ana dan Kasa sama sekali tidak mengancamnya, tetapi yang lemah dan kecil di tiran ini tidak akan membangkitkan kelembutan atau simpati sedikit pun. Menjadi lemah hanya akan membuat kekejamannya semakin tidak bermoral. Gilgamesh memanfaatkan apa yang disebut kelemahannya dan membuatnya lengah. Itu benar-benar menyakitinya. Tetapi jika tidak ada pesona Raja Angin, Ana dan Kasa akan benar-benar mati seperti debu. Meskipun dia tidak mengenal Ana dan Kasa, legenda Raja Ksatria telah lama meninggal, dan yang terakhir tidak akan memiliki persimpangan dengannya. Setelah perang cawan suci berakhir, dia akan tertidur lelap dan membangunkannya lain kali. Dan tidak akan pernah lagi. Orang yang sama. Tetapi, pedang di tanganku berjuang untuk melindungi rakyat jelata. Tanda seru. Tanda seru. Pedang itu menghancurkan langit dan bumi. Raungan gadis itu dan cahaya pedang yang membubung menjadi satu. Sehingga Qin Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak panik. Penghinaan dan ketidakberdayaan sebelumnya menghilang dalam sekejap. Ini adalah cara Raja Ksatria. Meski dianggap idiot, pedangnya bukan untuk yang kuat, tapi hanya untuk yang lemah. Dunia akan berubah, dan dunia akan berbeda, tetapi ada pahlawan di setiap dunia. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Kecemerlangan cahaya pedang. Kali ini, akhirnya menelan cahaya dan bayangan Gilgamesh, dan tawa arogannya benar-benar tersapu. Raja Ksatria Arthur memiliki cahaya di matanya, tetapi cahaya itu tidak bisa membunuh tiran itu. Cibiran Gilgamesh, sekali lagi melewati cahaya pedang. HMPH. Gadis idiot itu tampaknya telah membuat kemajuan, tapi sayangnya, bajingan yang tak terhitung jumlahnya dikagumi dan dikagumi. Jadi kamu pikir kamu bisa disebut raja? Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dalam cahaya pedang perak dan biru, bayangan ilahi Gilgamesh tinggi dan arogan, dan melihat tangannya terangkat tinggi, dia benar-benar mengeluarkan pedang emas dari udara tipis, dan jatuh dalam kemarahan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yi Chen ketakutan dan datang. Tentara kekaisaran Gilgamesh juga pecah. Bentrokan dua pedang ilahi yang tiada taraf sudah cukup untuk menembus gendang telinga semua orang. Melatih dengan mengerikan ke segala arah, menghancurkan segalanya, dan mengubah kota yang sunyi menjadi debu lagi. Mata Qin Yi Chen tercengang, dan dia melihat Gilgamesh memegang pedang di satu tangan. Tetapi itu tidak berarti bahwa pedangnya lebih rendah daripada Raja Ksatria Arthur. Pedang suci di tangan Gilgamesh sebenarnya seperti baju perangnya, dicurahkan seperti emas murni. Tetapi sebagai seorang kaisar, emas murni hampir tidak dapat menandingi kesombongannya. Cahaya kemasan yang membutakan mata semua makhluk hidup ini tampaknya dilemparkan oleh seorang master pengrajin dalam 9 hari. Tanda seru. Selain itu, pedang ilahi di tangan Gilgamesh sama panjang dan tajamnya, dan penuh dengan penindasan. Qin Yi Chen menemukan bahwa yang kuat di alam semesta ini tampaknya jarang menggunakan pisau, dan pedangnya tidak setajam kosmos tempat dia berada, dan memiliki niat membunuh namun. Ling Ran berkibar dengan cerdas. Mereka seperti tebasan EP, yang dapat meledakkan kekuatan liar dan ganas. Aku melihat pedang besar emas suci Gilgamesh. Bilahnya memantulkan kecemerlangan yang cerah, dan setiap sinar kecemerlangan memancarkan keagungan dan keagungan raja. Niat membunuh. Di ujung pedang, ada mata dewa yang tidak tahu apa itu. Mata dewa itu seperti safir samar, seperti glasir dari langit. Sangat mulia. Kekuatan yang dipancarkan pedang emas ini membuat Qin Yi Chen menemukan secara tidak sengaja, dan dia tidak kalah sedikit pun pedang sumpah kemenangan. Tidak hanya tidak kalah, di tangan Gilgamesh, pedang emas lebih seperti tongkat kemarahan Wang Wei, menyatakan bahwa keagungan raja tidak dapat diprovokasi. Estetika seluruh orang Gilgamesh seperti kekayaan baru. Tetapi apakah itu baju besi emas yang mempesona atau pedang emas Ling Ran ini? Itu jatuh ke tangannya tanpa vulgar. Sebaliknya, itu membuat Raja Agung hingga ekstrim. Bentrokan dua pedang. Itulah cara Raja seumur hidup Arthur untuk menghentikan dominasi tiran ini. Itu adalah konfrontasi antara dua raja, dan dua pedang suci menembus kehendak raja. Pedang emas tidak kehilangan pedang sumpah kemenangan. Pedang sumpah kemenangan juga tidak kehilangan yang pertama. Ledakan dua pedang ilahi menjadi lebih menakutkan.
Namun, pedang ilahi tidak membedakan antara yang atas dan lebih rendah. Menit. Kaca. Tembak. Aku melihat kecemerlangan yang diringkas oleh pedang sumpah kemenangan meledak seperti cermin yang pecah. Itulah konsekuensi dari kurangnya kekuatan dari Night King Arthur. Meskipun gadis bernama Ksatria itu menggigit giginya yang berlumuran darah, kekuatannya tidak meningkat banyak sejak dia berubah menjadi roh heroik, dan tidak pernah sebaik Gilgamesh. Tiran itu masih memegang pedang dengan anggun dengan satu tangan, dan penghinaan semacam itu membuat orang tidak dapat melawan, dan tampaknya itu akan berubah menjadi keputusasaan menghancurkan jiwa dan menyerahkan Wang Wei. Gadis bodoh, tahukah kamu mengapa raja ini tidak mengubah pedangmu di batu menjadi harta raja ini? Itu karena, sebagai raja, harta itu pasti yang terbaik di dunia. Wang Wei-ku, aku tidak membutuhkan legenda terbelenggu untuk mencapainya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Cahaya kemasan meledak ke langit, dan tubuh Raja Ksatria Arthur terbang terbalik. Dan pada saat ini, dia mendengar raungan seperti kuda perang. Gilgamesh berbalik, dan melihat Basaka menusukkan epek cahaya hitam ke tanah dengan marah. Dan kuda perang hitam dan merah perlahan-lahan bangkit di bawah kakinya. Mata kuda itu haus darah, dan ada 6 kuku kuda, dan semua kuku kuda terbakar dengan api hijau samar. Api hantu yang sepertinya menyebar dari neraka. Kuda perang juga binatang buas yang merangkak keluar dari neraka. Basaka melompat ke atas kudanya. Hanya kuda haus darah seperti itu yang bisa membawanya seperti kavaleri berat. Pada saat itu, dia seperti ksatria iblis yang terbunuh dari neraka. Kekuatan epek tak terbendung. Namun, ketika Gilgamesh melihat ke belakang, masih ada rasa jijik yang mendalam. Kutu yang malang, biarkan belas kasihan raja ini membantumu. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa Gilgamesh sedikit mengangkat tangannya lagi, dan dari ruang di belakangnya, dia mengeluarkan tombak perang yang megah seperti cahaya kemasan. Tombak ini sepertinya ditarik keluar dari pusaran yang tiba-tiba terkoyak di suatu ruang, seolah-olah muncul dari udara tipis, dan kemudian saya melihat kaki Gilgamesh sedikit ditekuk, mengumpulkan kekuatan, dan tombak itu merobek dunia. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Senjata raja. Potong semua rasa tidak hormat.